Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga sehat senantiasa. Kita bertemu kembali dalam perbincangan bekam. Kali ini kita akan membahaskan adakah membekam itu baiknya pakai jarum atau pakai pisau atau pakai torehan. Banyak perselisihan pendapat, baik di Indonesia, di Malaysia juga begitu. Bahkan saya pernah menemui pembekam di satu pusat perbelanjaan yang dijadikan tempat berbekam di sana, dan saya berdialog panjang lebar dengan pemiliknya. Saya menasihatkan dia untuk pakai jarum ketika membekam itu. Katanya tidak boleh karena sunnahnya pakai pisau katanya. Jadi saya cakap, kalau sunnahnya pakai pisau, tapi Rasulullah bukan pakai pisau yang kamu lakukan sekarang ini, lalu bukan pakai pisau silet itu. Jadi tidak mengikut sunnah juga sebenarnya caranya itu, saya cakap. Kemudian juga banyak perbincangan di dunia maya atau dalam orang-orang yang membekam, katanya pakai jarum lebih baik karena dengan menggunakan jarum itu darah itu lebih baik, lebih banyak terkeluarkan. Kalau pakai torehan, pakai pisau, darah itu sedikit. Kalau dilebihkan torehannya, baru darahnya banyak keluar. Jadi karena tidak boleh ditoreh terlalu lebar, terlalu dalam, maka dengan menggunakan jarum dia akan jauh lebih masuk, lebih ke dalam, maka darah akan lebih banyak juga yang keluar. Bekam ada dua jenis. Satu bekam kering, yang kedua bekam basah. Atau bekam kering disebut dengan bekam angin, bekam basah disebut juga dengan bekam darah. Kenapa disebut bekam angin? Karena memang angin yang keluar. Begitu juga bekam darah karena mengeluarkan darah kotor dari tubuh seseorang itu. Kalau menggunakan angin hanya dengan meletakkan cawan bekam di permukaan kulit, kemudian menyedutnya dan dibiarkan beberapa menit, akan berubah warna di dalam cawan seperti ada uap. Artinya angin yang di dalam tubuh orang tersebut sudah keluar, atau gas yang ada di dalam tubuh orang tersebut yang bukan oksigen akan keluar, dan dengan keluarnya angin tersebut maka darah akan lebih lancar juga, karena salah satu penghalangnya itu yaitu toksin dalam bentuk angin telah dikeluarkan dengan cara bekam. Jadi bekam angin tetap ada manfaatnya, tetapi tidak besar. Kemudian bekam darah atau bekam basah, yaitu bekam mengeluarkan darah kotor dari tubuh seseorang. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai pengobatan yang terbaik, yaitu bekam darah, bukan bekam angin. Karena apa? Karena darah kotor itu sumber dari sebahagian besar penyakit dalam tubuh seseorang. Maka ketika dia tambah banyak juga penyakit. Ketika dia dibekam, keluar darah kotornya itu, maka penyakit pun berkurang. Bertambah banyak yang dikeluarkan, kekotoran dalam darah yang kita sebut dengan toksin itu, maka seseorang itu akan tambah sehat. Jadi dalam proses melukakan kulit agar darah itu boleh keluar, ini ada dua cara. Satu dengan torehan pakai pisau, yang kedua dengan jarum. Kalau pakai jarum, kalau pakai pisau, maka akan terluka atau akan terkoyakkan bahagian luaran kulit, dan sekiranya dia luka, mesti ada pembuluh darah yang terputus, mesti ada saraf yang terputus.
sekurang-kurangnya saraf yang halus dan capillaries, yaitu pembuluh darah yang halus yang ada di bawah kulit. Jadi sasaran bekam itu ialah capillaries, pembuluh darah yang halus perantara antara hujung arteri dengan hujung vena. Maka inilah sasaran bekam. Sekiranya dia dilukakan pakai pisau agak dalam, maka baru darah boleh banyak keluar. Sekiranya dia dilukakan terlalu nipis, maka darah tidak akan keluar. Kata yang menggunakan pisau torehan, kami menggunakan torehan, dan torehan itu sangat-sangat tipis, tidak dalam. Karena sebelum dilakukan penorehan ke kulit orang itu harus dilatih dulu, seperti menggunakan katakanlah pepaya muda, ditores, kemudian barulah dilakukan kepada orang. Jadi begitu terlatihnya seseorang yang membekam pakai torehan itu, katanya hanya sedikit sekali bahagian luar kulit yang tergores. Sebenarnya kalau tidak sampai kepada capillaries atau kapiler itu, maka darah tidak akan keluar. Karena sasaran bekam itu ialah bahagian pembuluh darah yang penghubung antara arteri dengan vena ini, yaitu kapiler yang berada di bawah kulit. Tetapi kalau kita gunakan jarum, maka jarum itu lebih dalam daripada ditoreh. Tetapi kedalaman jarum itu masuk ke dalam pun sudah diukur dengan teknologi yang sempurna, tidak lebih 2 mm. Itu pun ada penutup penanya lagi. Artinya dia tidak melukakan, tidak memasukkan jarum itu terlalu jauh ke dalam. Jadi dengan adanya penjaruman itu yang masuk agak lebih jauh dari permukaan kulit, maka darahnya keluar akan lebih banyak. Darah kotor tadi akan lebih banyak keluar ketika dibekam dibandingkan dengan torehan yang terlalu nipis, kecuali torehannya lebih besar. Maka oleh sebab itu, jarum ini tidak memutuskan pembuluh darah, juga tidak memutuskan aliran saraf, juga tidak merusak permukaan kulit yang kuat, yang dahsyat begitu, sehingga 3-4 hari bekasnya sudah hilang kembali. Artinya pakai jarum itu lebih selamat dibandingkan pakai pisau. Kadang kalau orang pakai pisau itu sudah 1 tahun nampak lagi bekas-bekas torehan itu, karena digoreskan terlalu dalam. Maka menggunakan jarum, sekalipun Anda berbekam di bahagian muka, itu nanti tidak akan meninggalkan bekas. Jadi lebih baik menggunakan jarum. Satu, tidak memutuskan baik saraf atau pembuluh darah. Yang kedua, tidak meninggalkan bekas yang permanen, dan dia akan pulih sedia kala seperti kulit yang biasa. Jadi menggunakan jarum lebih baik kita lakukan untuk membekam dibanding kita gunakan pisau. Kalau kita beralasan karena ini sunnah Rasulullah, sebenarnya yang sunnahnya berbekam itu, bukan alatnya, bukan caranya. Kalau dikatakan pakai pisau itu sunnahnya pakai pisau, begitu, di cawan yang Anda gunakan juga tidak digunakan di zaman Rasulullah. Di zaman itu menggunakan tanduk. Jadi bukan itunya yang jadi masalah, yang masalah ialah berbekamnya. Nah, ini yang sunnahnya itu. Alatnya lebih selamat, lebih baik, lebih modern, lebih bagus. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu selepas ini.